ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan Rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. Shalli wa sallim ala amma ba'd. Dumateng para kiai, alim ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Tambak Wedi, wabil khusus Pak RT, Pak RW, masyarakat setempat, jamaah yang hadir baik di majelis langsung maupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajmain rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, inayah, rahmatnya, sehingga kita bisa sampai berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, baik secara dohir maupun batin. Muga-muga sedaya dadi barokah, barokah keluargane, barokah ngelmune, barokah rizkine, barokah penggaweane. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sing beto Quran dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Singkat beto Quran Google mawon seret Az-Zumar ayat 5 pinten mau 53 dalam ngandap mawon gak ketok wong cuwili masalah. Di situ Allah menjelaskan terkait bagi jenengan kali kula sebagai pendosa. Ojo cili ati. Bagi para pendosa bahkan dosa niku tumpuk sundul langit. Jangan sampai kecil hati. Dalam hal apa? Dalam hal kewusulan pada Allah, dalam hal kemaghfiran pada Allah, dalam hal keampunan, dapat pengampunan dari Allah. Jangan. Berbicara tentang masalah pendosa, kita manusia itu ada jasmani juga ada rohani. Yang lebih inten yang nanti akan kami bahas adalah pendosanya rohani, bukan pendosanya jasmani, rohaniah pada Allah. Anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah.
iki pendosai ruhaniyah sing luwih besar kesalahan pada Allah daripada pendosanya jasmaniah. Tapi lantas bukan berarti kalau sudah tahu pendosanya rohani itu lebih besar terus bilang gini, oh jasmani cilik bendino berdosa. Yo gak ngono maksudnya. La tusrik, ojo sampai ada iman kamu sekalian bahwasanya munculnya gurih iki teko kopi. Apabila di dalam hatiku ada penemu iman, kalau gurih itu muncul dari kopi berarti rohaniahku sebagai pendosa. La tusrik, ojo sampak kuwi nyekutokno billahi maring Gusti Allah. Artinya ojo ono iman, jangan sampai ada iman di dalam hatimu dikeluarkan tol di Gresik. Biasanya kan tu pasar turi. Ternyata Allah ngelakokno iku sebab ning pasar turi dicor. Macete nemen. Bener wis. Dilewatkan Gresik dhisik kemudian ke Perak. Coba tadi kok umpama masuk keluar tol pasar turi. Macet. Karena di situ ada pengecoran ngoten. Lah, sekarang gini. Imane kemana kita? Imane ini kita kemana? Kalau munculnya arah jalan tadi itu dari makhluk, maka jelas iman saya, iman kita telah menyekutukan Allah. Saged dipahami nggih? Wis. Iku engko udan. Minimalah gerimis misale. Sampai kan mesti buyar. Lah ngoten nggih biasae. Sebab teles kabeh. Jikalau munculnya basah, dalam hati kita itu ada keimanan sebab dari makhluk berupa air, itu berarti rohaniah kita sebagai rohaniah pendosa. Abot nggih? Ini nanti akan bisa menjadi ringan langsung maplek nang Allah. Kalau sudah kita itu terlatih. Basa Jawa kulino. Kulino sadar ati iki, kulino eling ati iki bahwasanya semua itu apa yang terjadi pada diri kita maupun di luar diri kita datangnya dari Gusti. Kan sudah jelas ayatnya. Menungso iki kabeh sipate la haula wala quwata. Gitu. Sifat kita itu la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya bahkan kekuatan apapun, enggak punya, alias seperti patung.
Lah kelihatannya saja bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, karena semuanya itu karena illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita Pak Bu sering bisa ngomong la haula wala quwata illa billah, tapi prakteknya hati kita susah untuk mengakukan semua itu hanya Allah. Karena apa? Karena kita belum melatih. Kita nggak usah ngomong masalah ahli hijab, orang yang belum mau menerima ajaran dinul haq dari Rasulullah. Kita sendiri sudah menerima, cuman mawon, cuman aja kita belum melatih setiap saat dan waktu untuk zikir, untuk ingat, untuk sadar diri bahwasanya semua itu adalah Allah. Iku yosik gerunjal-gerunjal, nggih mboten? Estu. Makanya ada sebuah kalimat yang saya setuju. Kalimat yang ini ditulis ning tembok sing gowedi, tidak ada waktu kecuali berlatih eling. Wah. Tidak ada waktu kecuali untuk berlatih. Jenengan pun jangan sampai berlatihnya ingat itu waktu sholat aja. Jangan. Di luar sholat pun sampai berupaya semampunya untuk melatih diri. Dalam hal sadar lewat rasa bahwasannya semua itu datangnya hanya dari Allah. Dari Allah. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan sholat itu semata-mata untuk ingat. Ingat dalam hal ini nggih mentuk, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ku arahkan wajah ruhku terhadap wajahnya Allah. Di wajah Allah. Hidup itu, mana hidup itu? Di dalam dan di luar kita. Sampai Allah dawuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat nadi. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Wajahku iki ning ngarepmu. Pundi, Pak? Ya kosong iki lho. Dulu enggak berani ngomong ngeten, enggak berani bilang seperti ini. Takut fitnah. Sekarang sudah melewati tahun 2014, oke-oke aja. Artinya Allah iki gelar sejelas-jelasnya tentang ilmu supaya jenengan paham. Kalau sudah paham, ketika laku dzikir iki jenengan boten kebingung, enggak kebingungan. Kadang-kadang sudah tahun 2023 ini ada yang masih takut kok. Masih ada yang takut. Takut nopo? Kehilangan pengikut. Estu. Masih takut kehilangan pengikut. Ya Allah Bapak Bu, kok umpama kula asal milih Allah mboten betos sifat papat tabligh fatonah amanah sidik, kula kok angsal milih ku pilih kono omah gak gelem ngaji. Cukup hatiku tak jogo ojo sampak medal ndugi jalur dinut tauhid. Penak to. Wis ning omah dhewe, rokok-rokokan dhewe, ora enek sing ngejak ngomong. Ada tamu datang ya gak tak buka. Tak tulis ya omah ning ngarep, tidak menerima
kalau boleh memilih. Tapi tidak bisa. Kembali kepada sifat asli saya, apa? Saya makhluk, kata Rasul, innama ana basarum mislukum. Aku iki sama dengan kau sifati menungso iku la haula wala quwata. Gak iso. Kita akan terkondisi dan terjaga hati itu selalu sowan ing ngersani Gusti Allah, manakala kita itu hati selalu membikin tidak ada waktu kecuali untuk berlatih. Yes. Kembali kepada judul. Bagi pendosa jangan kau berkecil hati. Sebab untuk bisa sampai mencapai ma'rifatullah itu tidak harus nasabe keturunane wali, ndak. Umpama kita nasabe anake begenggek lho, saged. Anake penjudi, saged. Anake perampok, saged. Sebab apa? Ning Quran Allah iku selalu memakai isim nakiroh abdun. Kalau bicara tentang masalah kewusulan. Subhanalladzi asra bi abdihi abdun. Lepas abdun tetap nggawe nakiroh wa man kana yarju liqa arabi. Man berarti orang. Lah gitu toh. Enggak disebut harus duriyah si A, harus nasabe si B, enggak Pak. Makanya jangan berkecil hati. Ada yang tanya, Gus saya ini orang tua saya niku germo, tahu germo nggih? Pagere agomo. Ndoli ini wis tutup. Saya tiap saat dan waktu itu mencari pelanggan. Bisakah diampunikah dosa saya? Saya sudah umur 50 lebih Gus. Bisakah saya diampuni dosa-dosa saya? Dan bisakah ruhaniah saya itu kembali kepada Allah? Tak jawab mesti bisa. Pokoknya ikutono apa petunjuk sing tak gemehke, sebab yang saya berikan petunjuk itu petunjuk dari kanjeng Nabi lah, kanjeng Nabi dari Gusti Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutono iki. Siapa yang dimaksud Allah itu yang bisa sampai pada kewusulan. Disebutkan dulu di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Tadi kita membahas Az-Zumar 53. Dialah alladzina yastami'unal qaula. Dialah mereka orang-orang yang ketika saat Rasulullah menyampaikan tentang dinul haq itu dia menerima. Boten mlebu kuping tengen metu kiwa, ndak. Masuk telinga, meresap di dalam hati, diangen-angen. Iya tak pikir-pikir aku ning donya iku ya gak urip terus. Suatu saat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kapan mati saya? Ya saya tidak tahu. Sing jelas pasti aku akan mati. Terus ruhaniah saya kembali kemana? Mikir. Setelah diterima termasuk petunjuk itu apa yang kukatakan di depan tadi. Ya. Tentang masalah pendosa. Tentang masalah perbuatan ruhaniah yang menyekutukan Allah terhadap yang lain, contohnya saya tadi.
mengimani munculnya gurih manis ini dari makhluk berupa kopi. Tapi sebetulnya sumber rasa tadi datangnya dari Allah. Lah Allahnya di mana? Di dalam yo di luar kopi. Kula dereng sambung ya wis kalem-kalem. Sampe nek kurang percaya nek Gusti Allah njaba njeroning kopi. Bukaan nek nggone surat Al-Hadid ayat 3. Wis, iki Quran gak main-main. Dia Allah iku al-awwal wal akhir wal dzahir wal batin. Wis. Saiki tinggal hati sampean iku ada muncul su'aul basyiroh enggak? Iman enggak? Percaya enggak? Tanpa Allah kita enggak bisa kumpul. Tanpa Allah enggak bisa muncul rasa manis gurih. Maksud Allah menurunkan petunjuknya bil huda wa dinil haq dinut tauhid iki supaya ati sampean iku gelem nrimo hidayah. Terus ning ati iku muncul iman. Yang iman itu hanya pada Allah. Kalau ini sudah jenengan terima, terusnya ayat wayat tabiuna ahsanahu. Jenengan praktekno waktu ben waktu, tidak ada waktu kecuali berlatih eling nang Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Cekak tegang nggih. Tegang. Jikalau itu sudah ada di dalam hati jenengan iki namung tinggal membiasakan diri fastaqim nek cara hadis, kalau Quran fastaqamu, teruskan hatimu untuk berlatih eling nang Gusti Allah. Ibu ngulek kudu eling Gusti Allah ning jaba ning jero sampean. Iku sing nggarakno iso ngulek. Akhirnya datangnya ngulek iso ngulek itu tidak dari kita tapi dari Allah. Gampang nggih. Gus salat kula niki bolong-bolong gak apa-apa. Nek iso dibolongi sing ombo pisan. Enak toh Pak, ISIS Pak nggih? ISIS. Sing penting itu waktu ben waktu apapun sing sampean kali kula jalankan ini, ingat banyak manusia iku lafi khusrin, jatuh di dalam kerugian besar. Artinya apa Pak? Akeh atine menungso iku lali nek kabeh iku sing berperan Gusti kuwatah. Nek kula tulis, ya wis diangen-angen mawon. Nggih, mboten napa-napa. Nek kula kelompokake setelah Rasulullah memberikan satu pernyataan tentang dinul haq khusus ing dalam pendidikan rohani supaya meninggalkan syirik pada Allah, itu ada kelompok dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man hakot minadzolalah. 99,9% iku gak gelem nrimo hidayah. Cuman 1% yang mau menerima hidayah. Yang mengikuti Rasulullah itu cuman 1%. Bukti saiki. Kita bicara gak menungso wis, nek menungso iku agama poe katut, lah ngoten nggih. Bicara umat Islam dhisik. Wis. Umat Islam iki sampean angen-angen, sampean hitung ning ati sampean. Akeh endi sing atine eling nang gone Gusti Allah
kalih sing lali nang Allah. Jelas nek diitung akeh sing lali. Wa aktsaruhum la yu'minun. Estu Pak. Berarti jenengan nek sing ati iki mlebu paham dengan apa yang kujelaskan ini, jenengan berarti masuk di dalam golongan 1%. Masuk. Allah katakan di situ, sungguh banyak manusia yang merugi. Dikatakan merugi waktu per waktu, saat demi saat, waktu hati itu kita gunakan lalai dari Allah. Yang kula maksud lalai iku ngene, Pak. Ning ati gak sadar, gak ngerasa sing agawe iku Gusti Allah. Yang berperan semuanya itu adalah Allah. Ada dalil kalau semua yang berperan itu Allah. Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Niko kilena. Waduh, ngene iki nek wong bingung ini tadi. Mulai jagat etan sampai jagat barat. Jagat timur sampai jagat barat. Makhluk sekecil apapun itu milik Allah dan yang menggerakkan cuman Allah. Berhubung kebanyakan manusia itu menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maka nggak bisa menerima. Dirinya kalau nggak bisa mengimani dirinya kalau semuanya yang menggerakkan itu Allah, justru dirinya yang merasa bisa bergerak sendiri. Ini persoalannya, Pak. Inilah yang ditakutkan Rasulullah ketika saat jihad kecil terjadi. Ya sahabat, besok umatku iki akan mengalami jihad besar, yaitu jihad ngelawan hawa nafsu. Sing hawa nafsu itu inna nafsa la amaratum bisu, menyeret hati kita untuk mengakui kalau kita itu yang melakukan. Dengan begitu maka manusia kebanyakan itu melalaikan sebenarnya siapa yang berhak. Allah. Wis yo ngoten niku, Pak. Tapi ayatnya kan ada terusnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, berarti kecuali bukan golongan yang rugi. Mereka yang tidak hanya beriman, meyakini semuanya itu Allah, tapi wa amilu sholihah, dia praktekkan, dia selalu mempergunakan waktu demi waktu untuk sambung rasa menyang Gusti Allah. Ya ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Udah rangkul-rangkulono. Apa bahasa Indonesia ini rangkul-rangkulono itu, Pak? Berpegang teguh eratlah di dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga berpegang teguhlah dengan kesabaran. Abot Pak, sabar Pak. Sabar iku ngene nek Rasulullah. Manakala kau ditapuk pipi kananmu, berikan yang pipi kiri. Iya, kalau dicium enak aja, ditapuk. Artinya apa, Mbak? Kita itu dikasih Allah setiap saat waktu itu kadang-kadang takdir sing gak enak. Ya toh? Gak enak. Mbuh ekonomi seret, mbuh penggawean penghasilan itu kecil. Akhirnya terjadi di dalam rumah tangga itu kekurangan. Iya. Pokoknya intinya sesuatu yang gak enak. Itu pasti siapapun itu dihadapkan. Wong sabar iku ngerteni sapa sing gawe gak enak. Tur sapa sing gawe enak.
Sopo sing nguasai gak enak, siapa yang menguasai enak. Nek hati sudah bisa bertemu Allah di situ, maka itulah orang sabar. Orang sabar. Nek niku wau laksana Pak, ditapuk, diantem pipi kanan, diberikan pipi kiri, itu laksana. Yaitu maksudnya takdir. Takdir gak enak, siap. Gak enak mana, siap. Sampeyan lihat prajurit-prajurit TNI Polri. Diperintahkan kali komandane, kalau gak enak, berani bilang kapan-kapan bos, berani? Ayo, sinten sing mriki dadi TNI, ayo. Mesti siap. Enggak boleh jawab enggak siap. Sebabnya, sebab apa? Sebab sudah disumpah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah disumpah Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Injih. Maukah kau selalu bercinta padaku? Injih. Apapun keadaan yang kau berikan gak enak, kau tetap setia. Injih. Siap. Menungso ake-ake ketika enak biasa bos. Ya itu ya. Coba kalau dihadapkan waktu gawat genting gak penak. Ningati iki loro. Iya, muga-muga kok gerimis. Coba nek sampean ngalih berarti sampean gak siap. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan inti kita di dalam surat apa tadi? Az-Zumar ayat 53. Wis anggap penai kita semuanya itu pendosa Pak ya. Artinya hati kita selalu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tapi bagi jenengan yang sudah masuk di dinul haq, lah inilah peningkatan mutu dari musyahadatul fana ke musyahadatul kamil. Kalau sudah kamil ke musyahadatul baqo, iki jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi. Iki Gusti Allah sing ngelus sampean. Panggilan yang sayang iki. Ya ibadi he kawulaku. Iki bahasane Allah halus sayang. Padahal kita itu pendosa, sik disayang Allah. Mboten ngene. Nyun sewu ya, nek cara wong Surabaya. Bacok dunya. Enggak. Ngapunten ya. Bahasane halus Allah. Nek bahasa marah-marah beda maneh Pak. Beda maneh. Ya ibadi he kawula ingsun. Rupane alladzina wong akeh asrafu kang padha ngliwati wates sapa alladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ne alladzina. He hambaku kata Allah. Sing pendosa yang membikin Tuhan-Tuhan selain aku yang sudah ada di dalam dirimu. Pundi to Pak? Kita menuhankan Allah itu buktinya mana? Itu tadi loh Pak. Aku iman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mudorot. Bisa mendatangkan bahaya atau bisa mendatangkan manfaat. Kula mohon terhadap operator reverb dicilikno titik. Titik ae. Dicilikno. Ikone dicilikno titik. Wahai hambaku yang selalu berbuat dosa padaku, dengan bentuk kau telah beriman terhadap selain aku, la taqnatu, ojo putus asa.
sira kabeh min rahmatillah saking rahmati Allah. Ini kalau ayat ini kula lebih pahamkan. Jadi gak min rahmatillah. Min rahmati menyimpan ya mutakalim. Karena yang memanggil itu Allah. Wahai hambaku pendosa, yang selalu berbuat jahat terhadap dirinya sendiri melampaui batas dengan bentuk Anda ini telah beriman terhadap selain aku. La taqnatu, janganlah kau berputus asa, kecil hati. Min rahmati, dari rahmatku. Artinya apa, Pak? Selama kita masih ada kesempatan min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, kita masih disayang Allah. Kita masih ditunggu ketaubatan kita datang Gusti Allah. Sebab innallaha sak temeni Gusti Allah iku yaghfiru, bakal ngapura sapa Allah adzunuba jami'an ing pira-pira jumlahe dosamu sing sundul langit jami'an khali sekabehane. Walaupun jasmanimu itu tukang kentir. Tahu kentir, Pak? Tahu kentir? Tukang balon nih lho. Paham? Tukang zino. Wis, paham? Wis, paham. Walaupun jasmania kita sebagai orang tukang zina, ruhaniah kita setiap saat dan waktu itu mengadakan Tuhan selain Allah di dalam hati kita. Iman-iman selain Allah, semuanya itu innallaha yaghfiru adzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Min qabli ayatiyakumul adzab, dengan catatan Anda sebelum datangnya kematian. Kapan, Pak, Bu? Mboten semerap. Sebab kematian itu yang tahu cuman Allah. Artinya mengapa itu dirahasiakan oleh Allah? Supaya kita itu wa'anibu ila rabbikum, lekas cepet ndang bali nang Gusti Allah. Siapa yang bisa menjamin 1 tahun lagi kita masih hidup? Enggak ada. Sebab idza jaa ajaluhum, tatkala itu datang, tidak mesti menunggu kita tua. Tidak mesti menunggu kita sakit dulu. Apabila itu datang, Allah menjemputnya, kematian itu menjemputnya, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memaju, mengundurkan, mengakhirkan, dan juga tidak ada yang memajukan. Innahu, sebab sesungguhnya Allah, huwa ya Allah iku al-ghafurur rahim, zat kang moho ampun dan kasih sayang. Wis Pak Bu, jenengan manakala belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, maksudnya ayat iki wis lekas ndang trimon. Walaupun umur kita itu berapa, jangan dijadikan sebagai barometer. Nek wis jenengan krungu ajaran Rasulullah disampaikan ini, wis ndang trimonen ning atimu. Nek wis sampean terima, maka selanjutnya wayattabiuna ahsanahu, lakonono opo petunjuki ilmu mau. Termasuk petunjuk ilmu adalah belajarlah kita untuk
menyibukkan waktu demi waktu hanya untuk ingat pada Allah. Ingat yang kumaksud yang di depan tadi loh Pak ya. Ingat yang kumaksud, hati ada kesadaran merasakan kehadiran Allah yang semua yang berperan. Walaupun kelihatannya yang sampean lihat itu perkara apik utawa perkara elek. Cukup hati sampean meyakini datangnya perkara sing nguasai iku Gusti Allah. Nggih Gus, nek apik gampang. Nek sing pas elek iku piye? Ana wong nyolong sapi, misale ya. Mosok Gusti Allah nyolong sapi. Ojo ndelok makhluke, nek nonton makhluke akhirnya muncul bahasa nyolong. Iya, jangan. Lihatlah sesuatu yang paling halus di dalamnya itu. Aku kata Allah tidak pernah minta persekutuan, minta bantuan terhadap siapapun. Semua apapun yang ada di dunia, aku sendiri yang melakukan. Ini akan bisa diterima iman seseorang manakala imannya itu sudah masuk di dalam jalur dinul haq. Nek dereng teng mriki, dereng saged nrimo, Pak. Karena kita punya dalil juga. Apa dalile? Nek apik sangka Allah, nek elek parani sangka nafsu diri sendiri. Nek koyok ini berarti ada penguasa dua. Ana Tuhan sing nguasai perkara apik yaiku Allah, ana Tuhan maneh sing nguasai perkara elek yaiku nafsu. Sampai kapan kita menduakan Allah? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ojo sampak ning atimu iku ana iman selain Allah iku kok jejerno. Surat apa iku, Bang? Kalau ana dhewe aku lali. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Hatimu mempunyai iman selain Allah itu bisa nguasai utawa kok jejerno ning atimu. Ojo. Iki tauhid lho Pak ya. Kita ngajinya bab masalah ruhaniyah, bukan bab masalah jasmaniyah. Kalau pingin ngaji jasmaniyah ya ning syariat. Nek pingin ngaji ruhaniyah ya ning tasawuf utawa hakikat iki. Lah su iku jasati sampean dipendem, lah ruhaniyah sing balik nang Gusti Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing sapa wonge tatkalane ning donya masih ana iman selain Allah dalam kurung menyekutukan Allah, aja arep-arep iso balik nang Gusti Allah. Paham nggih? Dadi jenengan kali kula kelompok siapapun ruhaniyah yang pendosa menyekutukan Allah, ojo kecil hati. Jangan. Kita memang semuanya manusia, prosesnya itu jatuh di dalam jurang kemaksiatan hati ini. Iya Pak, semuanya. Yang terpenting kita adalah bagaimana cara membuang iman selain Allah di dalam hati kita. Itu disebut nafi, sehingga bisa itsbat kembali kepada Allah. Nek basa Jawa biyen ngelmune ilmu tuwek, sistemnya adalah sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah sebelum kita itu dijemput satu kematian. Hal ini dituangkan Allah di dalam surat Az-Zumar juga ayat 54 terusi. Wa anibu wis hambaku ndang lekas baliyo sira kabeh. Ila rabbikum maring pangeranmu sira kabeh. Bahasane ku Rabb bukan Allah, berarti untuk umum. Boleh wong Islam, boleh wong selain agama Islam.
Selain agama Islam yang pakai kitab Injil, Taurat, Zabur, silahkan sesuai dengan bahasamu, sesuai dengan syariatmu. Piye carane kuwi kembali danggone pangeranmu. Sebab pangerane wong sak jagat iku cuman sitok. Enggak ada yang lain. Bahasa wong Islam namanya Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Iki khusus kangge wong Islam. Baliyo nang Gusti Allah. Sing bali niku Pak ruhaniyah. Jasmaniyah syariate ditata. Ruhaniyah baliyo nanggone tengah-tengah sarengat. Kalau sudah bisa kembali, disebut kembali piye? Nek ati sampean iku wis ada satu keyakinan, bisa merasakan bahwasanya antak budallaha ka'annaka tara, Allah itu hadir di dalam hatimu, Anda merasakan, meyakini semua munculnya itu dari Allah, maka itulah disebut bertemu. Gampang nggih? Gampang nek ngomong. Anggit sampean ngempakno iman niki lho. Niki ngempakno iman klik nanggone laisa kamisli sayun, di situ disebut Allah iku lho. Yo angel nek gak kita latih. Estu Pak. Contoh ngelatih kita waktu sholat. Hati sampean harus merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, sebab dengan beliau itulah Anda bisa rukuk, bisa sujud. Nah, ini ki yo nggal titik lah Pak. Gak iso langsung balang ya petang rakaat khusyuk yo galah ya mungkin ya biur pete sawe langsung muncul biur itu ini biur pet maneh wis gak apa-apa mengalir mawon niki sing kula maksud bertemu. Nek kuwi sudah kembali wa aslimu lahu, mesti kau akan bisa pasrah dengan benar. Sebab pasrah dengan benar itu, yang pasrah itu harus tahu siapa yang pasrahi. Harus ketemu. Olehnya kau kembali yang seperti ini, min qabli ayatiyakumul adab, lakukanlah lekas sebelum kita datangnya kematian. Sebab manakala ini kau lakukan menunggu kau mati, akhirnya Pak Mudin ning corong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten nggih? Kasep iku wisan. Biyen waktu urip ndang lekas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya lutung Gus daripada gak. Ngono. Ya wis manut mawon. Tapi tinggal ono ayat 54 tadi. Jikalau kembali kita itu kepada Allah, iman ini setelah mati, apa terusnya ayat? Tsumma tunsorun. Ruhaniyah tidak bisa ditolong. Ruhaniyah tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab adanya pertolongan di situ hanyalah datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong ruhaniyah kita saat kita setelah kematian? Lah wong kita sebelum kematian waktu ning dunya kita itu membikin apa? Sakit Allah. Artinya kita memungsuhi Allah, kita menyekutukan Allah. Dalam istilah orang Jawa, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Berarti kita unduh kegelapan. Sebab apa? Waktu ana donya ruhaniyah ini walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Bersandarnya hati ini Pak terhadap selain Allah. Akhirnya iman kita terhadap yang kita sandari. Tetapi bagi mereka yang ketika saat di dunia Allahu waliyul ladzina amanu,
di dunia sudah kembali pada Allah, imannya tidak ada yang lain, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Pasti akan mendapat pertolongan, yaiku jenenge jembar kuburi padang lakune. Dadi roh ketika wa inna ilahi rajiun, kata Rasulullah, kalbarki koyok dene kilat, cepat langsung. Karena sudah tahu jalannya. Mengapa tahu jalannya? Ketika saat di dunia dia sering lewati jalan itu. Siratal mustaqim sudah sering dilewati. Waktu sholat di situ ada siratal mustaqim. Jalan yang jejeg. Lurus ati nang Allah, mboten tolah-toleh, tidak tolah-toleh terhadap selain Allah. Karena memang sibuk hatinya melakukan zikir. Sing kula maksud zikir bukan yang disebut Allah, bukan, dirasa, dingimani, disadari anane aku iso ngadeg, sing ngedegno Allah, sing ngrukukno lan sak piturute. Bapak Ibu hadirin, berarti ayat iki satu, Allah memberikan panggilan yang kasih sayang. Ya ibadi, hambaku, walaupun kau berlumuran dosa, baik dosa jasmani maupun lebih-lebih dosa rohani, jangan berkecil hati. Lekaslah kau kembali padaku. Lekaslah kau terima rahmatku. Mana rahmatnya Allah? Pertama, itulah dinul haq. Kedua, melaksanakan kholwat sesuai dengan petunjuk di dinul haq untuk membersihkan syiriknya hati pada Allah. Selanjutnya akhirnya bisa bertemu. Mudah-mudahan yang hadir di sini anak turun kita juga dikersani Allah sebagai hambane Allah, budaknya Allah, bukan budaknya hawa nafsu. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan, monggo. Mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin wis paham kabeh mungkin ya. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, menurut keterangan dari Romo, berarti kelakuan kita tergantung kehendak Allah, baik kelakuan jelek atau kelakuan baik. Terima kasih. Ketika saat ruhaniyah kita sudah bisa menerima kesempurnaan Islam, hakikat menuju makrifat, hukum yang ditanyakan tadi sah. Tapi tidak sah bagi hukum yang mengatakan yang hatinya belum sampai hakikat makrifat. Artinya apa, Pak?
Orang yang hatinya betul-betul di samping yastami'unal qaula juga wayattabi'una aksanahu, selalu melatih diri berzikir. Ya enggak akan jenengan kalih kula ini kita itu tidak sempat untuk melakukan maksiat. Enggak sempat. Jadi benar apa yang jenengan tanyakan itu, apa yang muncul perkara apik dan jelek, iman jenengan khususnya yang sudah di situ mesti mengatakan datangnya dari Allah. Tapi lantas bukan berarti terus kita wis gawe elek ae terus gak laliyo kabeh sangka. Gak iso Pak, sampean mboten saged. Wis gini, kalau kita manusia sifatnya la haula wala quwata, lah di situ kan persis koyok wayang toh Pak ya, persis. Al a'malu suwarun qaimatun, laksana patung, laksana wayang, manakala tidak dilakokne, sing ngelakokne ya wayang ya njegideg terus. Contoh onok rokok, onok korean. Niki makhluk. Sifat kita seperti ini. Rokok ngomong, umpama iso ngomong. Rek korean, tolong yo sumeten aku. Kira-kira nek gak ono sing gerakno niki saged ta. Korean korean, korek api dengan sendirinya nyumet roh. Saged kira-kira? Berhubung ada pihak ketiga, lah niki akhirnya disumet ngeten niki sret. Tapi lantas jangan kita mempunyai iman sing nyumet sing iso aweh manfaat niki dugi niki. Saged dipahami nggih? Tinggal kita melihat dari arah mana. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, yuk kita ngomong sing nyumet ya korean. Artinya korean itu bisa memberikan manfaat, buktinya bisa menyumet, apa sih menyumet itu Pak? Menyalakan rokok. Buktinya memang yo, lah gitu nggih. Wis bener ing mungguh kacamata syariat. Mengatakan, menuduh dan mengimani bahwasanya korean itu bisa memberikan manfaat. Yun sewu, kalau boleh kami tarik dari kacamata hakikat, sumber yang mutlak yang memberikan manfaat itu siapa? Sekarang dibantah. Coba kano korean, Gusti Allah kok nyumet dhewe. Misale gitu ya. Gadek korean misale. Iki bantah-bantahan Pak ya, misale. Logika ngeten iki enggak apa-apa untuk mengasah iman dan akal. Jawabannya ngene, Pak. Bener miturut akal. Kita beriman yang nyolot itu korean. Ini akhirnya. Lah terus miturut hati, iman di dalam hati tetap lamuno walau andai kata tidak ada pihak ketiga tidak akan terjadi. Inilah Pak maksudnya kata Rasulullah, seimbangkanlah hukum syariat dengan hukum hakikat. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hukum syariat iku ana loro, larangan dan perintah. Di larangan tinggalkan, di perintah jalankan. Nah, ketika berlakunya hukum syariat dua ini, hukum hakikat jatuhkan di situ. Artinya iman mutlak semuanya itu karena Allah. Makanya setiap niat itulah mesti ditutup lillahi ta'ala. Sing kata lak mboten.
sing kadung seneng munggah ning hakikat moh syariat mesti tengkar, Pak. Mesti tengkar. Tapi sing ono syariat tok gak nang hakikat ya ngono padha tengkar. Wis dua hal ini, dua iman ini susah ditemokne. Isoke netral, al-wusta kudu ono tengah-tengah. Artinya harus menseimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Contoh. Ditakoki wong, sapa sing ngaji mang? Oh mukhlason, iku lesan. Tapi hatimu melihat Allah. Maksud lesan ngomong mukhlason, ati sampean kali kula, ini harus iman semuanya datangnya dari Allah. Lah nek hukum jero sampean gawa nang jaba, sapa sing ngaji? Gusti Allah. Misale ya ta. Geger mboten? Geger. Ambillah ikan itu yang tidak menjadikan air keruh. Ya seperti itu. Jadi miturut pandangan kacamata hakikat kemutlakan sing agawe iku Allah, betul. Tapi orang-orang yang sudah hatinya duduk di situ nggak mungkin, Pak, akan melakukan pelanggaran maksiat di dalam syariat, gak mungkin. Karena sibuk hatinya selalu berlatih zikir dateng Gusti Allah. Satu. Nomor dua, hukum syariat entar dulu, Pak. Entar dulu, hukum syariat itu mempunyai hujah, Yohan, dalil yang isinya dalil api elek iku. Api iku songko Allah, kalau jelek iku parani songko nafsunya sendiri. Karena masih melihat makhluk, wis gak apa-apa, iku proses kita memang dulu. Tapi kalau kita sudah mancik ning hukum hakikat, coro orang itu boten fanatik. Boten fanatik. Melihat orang yang suka tahlil gak fanatik. Iya, di situ siapa? Allah. Sing gak suka tahlil, bahkan tahlil di bid'ahno ya. Situ ya sing nguasai ya sapa. Sing berkunut, gak berkunut. Lah, ati wis mboten hasud, wis mboten loro. Karena sibuk hatinya melihat sang yang berperan, yang menguasai tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki bagi hati yang sudah duduk di situ. Ngoten nggih. Akhirnya umat manusia itu gara-gara agama gak beda, agama beda mboten tengkar. Syariatmu nang gereja monggo, sing penting hakikatmu iku nang nggone Tuhan. Sing wong Islam syariatmu nang masjid, hakikatmu nang Allah. Sing agama liya wis. Ya niki lho sing disebut Islam niku itu mriku sebagai rahmat lil alamin teng mriku. Cuman terkesan setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 mboten terkesan, memang iya ini sengaja ditutupi. Sengaja ditutupi. Akhirnya korbannya kita sebagai umat menengah ke bawah gak ngerti. Sholat pokoknya gugur kewajiban. Sing penting oleh swarga, sing penting oleh ganjaran. Gak ono wong sholat itu kepingin ketemu Allah, mboten enten. Sing kita cari adalah pahala dan surga. Padahal pahala surga itu ya makhluk. Gak beda dengan kita, sama-sama makhluk. Lah apa goleki nang ngene makhluke, kudune metuki nang Gusti Allah. Akhirnya kita itu ojo heran masih kopiah mitit ya. Mau witit ambek sing miring. Kene ana nomere ya. Padha nek salat ya kelingan sak liyane Gusti. Paham nggih? Nah, nggih, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau tanya Pak, makna syahadat menurut rohaniah dan menurut jasmania. Ngoten nggih. Kita di dalam Al-Qur'an dididik di dalam hukum syariah tentang tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita di thariqah itu dididik masalah tauhid la ilaha illahuwa al-malikul haqqul mubin. Kita dididik di hakikat dalam Al-Qur'an tentang tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kita juga dididik oleh Allah tentang tauhid di makrifat la ilaha illa ana fa'budun. Bon. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana syahadat miturut syariat dan hakikat utuh jasmani dengan rohani. Bon. Secara jasmani kita mulai kecil sudah dididik, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yes. Walaupun kita itu kenalnya Tuhan itu sebatas nama, di dalam hukum syariat itu sudah sah kalau kita itu Islam. Ini belum ketemu yang memiliki nama, belum ketemu yang memiliki nama Allah. Kita masih ketemu nama Tuhan kita yaitu Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita walaupun belum bertemu Rasulullah Muhammad karena zamannya Pak ya, kita dianggap sudah sah manakala kita beriman bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah ikulah nabiyya ba'dahu, yaitu nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya. Paham nggih? Wis iki sah. Setelah syahadat itu ditarik, maka lantas kita itu dimasukkan pada iman. Islam, kemudian iman. Kita disebut orang muslim. Nah, kalau sudah muslim, apa rukun-rukun Islam itu harus kita patuhi? Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Ini sebagai rukun, sebagai tiang pondasi kita secara jasmani. Semua itu dilakukan secara jasmani. Rukune wong Islam, syahadat sudah, harus melakukan sholat, zakat, puasa, khususnya haji bagi yang mampu. Ini Bapak Ibu, fisik dilakukan oleh fisik semuanya. Kita belum sadar ruhaniah kita pada saat itu. Belum sadar kalau ada istilah hakikatnya syahadat atau syahadatnya ruh. Karena jelimet kita golek ini Quran syahadat ruh nggak ada. Ayo sampean golek nggak ada. Tapi nek sampean dengke, sampean intip. Apa intip bahasa dengke bahasa Indonesianya? Di dengke itu apa? Halo. Inceng. Manakala kau mau menginceng di dalam Al-Qur'anul Qadim mesti ketemu. Sebab menungso ini Allah ciptakan jasmani juga rohani. Jasmani dari saripati tanah kembali ke tanah, rohani dari Allah kembali harus ke Allah. Nikilah butuhe sampean kalih kula kudu nyempurnakno Islami. Ngaten ta. Ada dalil? Ada. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dibuka. Dikatakan di situ, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kau. Wong Islam, wong iman iki diomongi wong iman. Iman yang bagaimana yang dimaksud? Iman sampean, percaya sampean kalau Allah itu adalah Tuhanku. Ini namanya nurul iman, berarti masih ketemu nama saja.
Iman kita masih beriman nama. Belum ketemu yang memiliki nama Allah. Makanya ayatnya itu tidak ya ayyuhal muslimun, mboten. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebut orang yang beriman, jasadnya sudah melakukan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Ditakoki, kuwi sholat nyembah sapa? Mesti jawab Allah. Buktine jasad ngadep ngulon, ngadep menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah di Mekah. Iku jasmani Bapak Ibu. Kalau saya teruskan rohaniahmu mang kemana? Mesti jawabnya aku eling wedhusku sebab aku penggawe aku maklar kambing maklar. Allahu Akbar. Mesti eling wedhuse. Ya. Nah tukang ngaji, Allahu Akbar. Eling amplope. Wis iku gadik gak. Mosok sih iki dikatakan lillahi ta'ala. Padahal kan sudah dikatakan ketika niat kan ditutup lillahi. Karepe lillahi ta'ala itu Bapak, berdirimu, rukukmu, sujudmu, bacaanmu, semua mulai takbiratul ihram sampai salam, hatimu harus sambung, nyadari sing agawe seperti itu, bisanya agawe itu datangnya dari Allah. Kurang lega, akhirnya dikongkon maca doa iftitah. Kabiro itu Pak. Inni wajahtu wajhiya. Sesungguhnya wajah rohku iku tak depno wajah panjenengan Gusti Allah niku. Rupane lilladzi fatara samawati wal ard. Enggak Pak. Rohku tak gawe madhep nang rupane wedhus. Bentuke kula eling wedhus. Nek pasar ya pasar. Tergantung pekerjaan sampean. Sing nyar-nyaran oleh gendaan ya mesti eling gendaane. Lho iki fakta, Pak. Memang seperti itu. Padahal lewat doa iftitah itu sudah ditegaskan arahno wajah ruhmu itu nang wajah Allah. Berhubung awak dhewe itu menolak ajaran Rasulullah di dinul haq. Akhirnya nggih sampai kapan nggih seperti itu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul, sampai mati nggih ngoten niku Pak wis. Sampai mati nggih ngoten niku kita. Estu niki Quran. Bukan hadis. Bukan ijma' qiyas. Iki Quran. Sing dawuh Gusti, urusan percaya gak percaya ya mbure gak ngerti aku. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Saya tidak memaksa Anda untuk beriman, ndak terserah. Cuman saja anane Gusti Allah nerangke kaya ngene iki, bentuk Allah itu sayang terhadap jenengan, so iku cek dadi wong sing selamat. Udkhulu mlebu sira kabeh he wong iman fisilmi ing dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya ruhaniyah lho Pak. Kudu disahadatno. Niki lho. Apa sih syahadat itu? Persaksian. Persaksian yang benar itu tatkala yang menyaksikan tahu siapa yang itu. Makanya muncullah hakikat syahadat. Akhirnya kula omong, ashadu, aku nyekseni, iku maksudnya aku beriman, aku melihat, aku menghadap kepada siapa? Bukan la ilaha. Isinya la ilaha kita kan wedhus, pasar, kantor, anyar-anyaran gendak. Apa maneh? Wis jare nafsu ngene.
Innama nafsu la amaratum bisu, innama nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu iku sengaja memang membikin ruhaniyahmu itu tidak menghadap Allah, didukno perkara-perkara selain Allah termasuk wedhus. Ning wau. Jadi isinya la ilaha itu harus kita nafikan. Yang isinya la ilaha itu adalah selain Allah yang tadinya wedhus macam-macam. Kalau ini sudah Anda hilangkan, maka asyhadu madhepe roh iku mesti ilallah, isbatkanlah Allahnya. Artine Pak, nyun sewu. Ayo kita belajar nggih, kabeh iku belajar. Kita belajar. Saya tidak ono ndukur terus wapik dhewe, enggak. Saya sama dengan jenengan. Kita itu belajar. Oke lah, apa yang kita temukan dalam diri kita. Ayo belajar anti ngimani ikut tekoni sebab sangka Gusti Allah. Nah iki sudah kita bawa Pak. Masih sugiyo ya apa kita secara fisik dunya mboten kemelinti. Tahu kemelinti? Mboten takabur. Mboten dolim terhadap orang-orang miskin atau orang lain. Kalau kita alim secara fisik ngelmune, akhirnya kita enggak merasa alim. Sebab ning ati kita sudah dipenuhi Allah, berarti sing duwe alim iku mung Gusti. Nek wis kaya ngene, nyun sewu, akhirnya gak merasa pinter dewe. Podo semuanya itu sama. Estu. Kalau kita memang secara fisik ahli ibadah disebut al-ubad secara syariat. Kalau sudah kemasukan ajaran ini dan diamalkan, iya ya, anane awak dewi sok ngibadah iku karena Allah. Dikembalikan semuanya Allah. Ketika jenengan sholat takbiratul ihram maghrib, Allahu Akbar. Ono wong ngamen Pak ngarepe omah. Atik lagune iku bojo loro. Aku yakin jenengan gak nyalahno. Iya. Isoke ngono sing nglakokno ya Gusti Allah. Aku sholat ya sing nglakokno Gusti Allah. Mboten muncul ngeten maghrib kok ngamen ganggu wong sholat. Wong sholat muring-muring. Ngadep Gusti Allah muring-muring. Itu kita dulu Pak. Kalau hati jenengan wis kemasukan ajaran tauhid ini lan mengamalkan, aku yakin kesimpulan sampean nang Allah melih. Akhirnya napa? Donga sing muncul nang asal ismuga anak putuku termasuk sing ngamen atine iku zikir nang Gusti Allah. Ngoten ta akhire. Nikilah rahmatal lil alamin. Makanya udkhulu mlebu sira kabeh fisilmihe wong iman, fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya rohmu iku kudu muslim juga. Ngono lho. Kudu di Islamno. Ngislamnone ya carane jenengan kali kula belajar untuk ngedepno ati iman itu hanya pada Allah saja di segala hal apapun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti pun semerap. Syahadat sampean pun bener. Mergawe wis eruh sapa sejatine yang berkuasa. Sekarang Muhammad. Secara hakikat Muhammad iku jenengan makhluk. Makhluk. Bukan secara syariat ya Ibnu Abdillah dulu masa zaman kenabian. Lah iki persaksian iki dibutuhno Anda harus tahu siapa Muhammad itu. Ternyata jenengan gak lanang gak wedok makhluk kabeh termasuk gendera iku Muhammad. Hakikat lho bukan syariat. Sampai nek dereng saged nyanda aja diterusno niki. Sampeyan buntu kuping sampean ya. Dasarin di surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarum mislukum. Allah dawuh Muhammad,
katakanlah sesuatu pada umatmu. Apa? Innama ana basarun. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, iku basarun, ya makhluk, mislukum sama dengan kau. Sifatnya makhluk, la haula wala quwwata. Lah apa kau mujo aku? Lah apa kau muji aku? Lah apa kau nyembah aku? Sembahlah, pujilah, pujalah sapa sing tak pujo, sapa sing tak sembah. Itu Rasulullah Muhammad ibnu Abdil. Boten angsal mujo beliau, disuruh mujo sapa sing dipujo dening Kanjeng Nabi. Bisa? Enggak pernah iki disampaikan. Karena apa? Di sisi lain sampai digiring ambek sekelompok orang, digiring sampai supaya mujo-muji terhadap selain Allah. Iya Pak, digiring supaya sampai niki memuja terhadap makhluk. Ruhaniyahnya, kalau jasmaniahnya monggo, itu memang hukum syariat hablum minan nas, tapi ruhaniyah sudah cukup bagi Anda. Ruhaniyah hanya muja pada Allah. Muhammad makhluk, iku Rasulullah utusane Gusti, gendera makhluk. Isai obah sebab diutus Allah obah. Berarti gendera obah sebab diobah nih Gusti. Ikulah hakikate Muhammadur Rasul. Bisa cetok. Diri jenengan Muhammad, saya bisa sholat sebab diperintah Allah sholat. Buktine buktinya yang menggerakkan kita adalah Allah. Kalau Allah tidak mengutus, tidak merintah, tidak menggerakkan, bisa kita gerak sendiri? Boten. Tadi saya katakan sifat asli makhluk itu la haula wala quwata. Tidak punya daya upaya situasi apapun, tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa mendengar apapun, melihat apapun, berkata apapun, isoe berkatalan semuanya itu semata-mata illa billah. Jelas nggih? Berarti syahadat roh tadi ya itu tadi. Iman sampean kudu yakin urip iku sing jenengan seksekne ya kuwi Allah Subhanahu wa taala. Lah Muhammad dohir iki kabeh iku ya sing nglakokke Gusti Allah. Sing durung iso nampa dibuntu kupinge ambek dingen-ngen engko nek arepe turu. Jane bener arek gendeng mang ya. Iya wong bersaksi iku dikatakan sah manakala yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Makanya sampai tahu sing ada kena hukum. Di situ kan ada saksi ditekakno hakim. Dikatakan saksi yang benar adalah saksi yang tahu kejadian. Itu saksi benar. Ada saksi alibi, Pak, ada. Koyoke bener, koyoke roh, etok-etok roh. Iki gak sah. Nek diusut-usut saksi yang seperti ini gak sah. Makanya siapa yang dari saksi di hakim mesti disumpah dulu. Lah ngoten nggih, disumpah. Hati-hati sampean, ojo pernah bersaksi lamun Anda tidak pernah tahu kejadiannya sendiri. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada semua saudara teretan Peten Kaula dari Telengir Sampang Ki Burde Pak. Mohon izin bertanya Gus. Pembimbing saya sudah meninggal, sudah lama, sudah almarhum, yaitu almarhum Yai Asrori. Saya selama ini sedang kebingungan karena pembimbing saya sudah tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, kemarin saya pernah merasakan sepintas menangis, menetes air mata di saat mendengar
ada seseorang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan awalnya dulu saya selalu membaca sendiri, paling suka. Tapi sekarang saya seakan-akan kasihan begitu, tidak tego. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah saya sesat atau saya dapat petunjuk? Tersesat atau dapat petunjuk? Petunjuk. Yeah. Nek dulunya suka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sangat benci dengan setan. Tapi sekarang ketika orang menghina setan, memohon perlindungan dari setan, saya menangis. Ngoten nggih. Yeah. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Ketika saat ruhaniyah itu sudah meng-welcome ajaran tentang ruhaniyah atau hati, maka sedikit demi sedikit pasti Allah fahamkan hatinya untuk condong imannya millata Ibrahim Hanif pada Allah. Yang tadinya dulu kita membenci iblis atau nafsu, sampak-sampak diperintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyuwun pertolongan pada Allah dari tiupan persesatan iblis syaiton ar-rajim. Itu coro syariat gak apa-apa dulu, syariat lo ya. Tapi ketika saat jenengan sudah paham tentang ajaran ruhaniyah, beliau Syekh Asrori itu ya termasuk mimbatil aulia, ya. Mengapa seperti itu? Saya berani mengatakan itu karena beliau ajarkan tentang rohaniah. Ciri aulia Allah itu adalah ketika berkalam menyejukkan hati. Gak ada beliau itu kalam-kalamnya itu sing merewetkan hati, gak ada. Tapi namanya obat, kalau yang ditetesi obat ada penyakit, ya perih Pak. Tapi kalau nggak ada penyakitnya, rasanya dingin. Seperti alkohol, sampean tetes nang borok, perih. Kalau nggak ada boroknya, dingin. Tapi ingatlah, jangan kau takut dengan sakit dan perih ini. Justru di belakang perih itu ada kesembuhan. Istilah bakteri-bakteri itu akan mati. Itu bagi yang sadar. Lah, ketika hati sudah menerima itu, otomatis Allah akan membimbing. Lah, inilah letaknya Islam itu rahmatan lil alamin. Kita makhluk, tugasnya dewi. Malaikat makhluk, tugasnya sendiri. Iblis ya makhluk, tugasnya sendiri. Kita paham. Kita nggak akan mungkin sibuk melihat makhluknya. Berhubung kita itu sibuk melihat laisa kamisli syai'un itu, maka kita nggak akan pernah menyalahkan iblis. Karena iblis seperti itu yuk atas dasar dapat perintah dari Allah. Kefahaman Anda jenengan yang seperti itulah wajar. Jenengan itu ketika saat orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati sampean menangis. Pertanyaannya, apakah saya sesat? Tak jawab, jenengan masuk di kelompok wa minhum man hadallah. Apa? Kelompok orang yang mendapatkan hidayah.
Karena apa? Sudah tidak melihat makhluk. Tapi jawaban saya ini manakala ditarik secara syariat mesti saya dilokno kiai gendeng. Wong jelas kok innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Sesungguhnya iblis itu musuhmu yang nyata. Sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata. Oke Pak, nyata. Sak nyata-nyatane akhirnya jenengan kali kula mboten ngertos nyatane iblis. Ngono kate takok nyatane Gusti. Nyatane iblis gak eruh apa maneh nyatane Allah. Apalagi nyatanya Allah. Gambarane iblis iku yo ndase ana sungune, ilate dawa. Iku lak gambaramu. Padahal iblis yo awake dhewe. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nyun sewu. Pertanyaannya kan aku iki termasuk kegolong dapat hidayah apa tersesat lah, ngoten ta? Jawaban saya secara hakikat tidak tersesat, tapi golongan yang dapat hidayah. Sebab siapapun kita kalau sudah yastami'unal qaul, menerima ajaran dinul tauhid, dinul haq ini dan mengamalkan, mesti paham siapa nafsu itu, siapa iblis itu, siapa Allah itu. Ternyata jenengan ini enggak akan menjadi musuhnya akhirnya. Bolone, koncone. Nek konco gak mungkin Pak diketaki lah, gak mungkin toh. Boten. Inilah maksudnya tentang nafsu. Ada nafsu yang liar, ada nafsu yang jinak. Namanya teman, gak mungkin Pak mentolo jerumusno. Nek mungsuh, yo mesti dijerumuskan. Lah piye carane awak dhewe gak dijerumusno iblis? Ya bolon. Dikonco. Artinya dikonco itu bagaimana? Udah kita melihat Allahnya. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka selain Allah sudah tidak berfungsi, alias jinak. Ini loh maksud saya. Bolo itu maksudnya ini. Jadi selain Allah sudah tidak berfungsi bagi diri kita. Itulah maksudnya surat Al-Anbiya 25 yang Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Berarti tauhid sampean sudah ke ana. Artinya apa? Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu jikalau tidak mau menyiarkan, ya, tidak mau mendidikkan, memberikan tahu terhadap umatnya maksud la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang wajib disembah. Wis ajaan umatmu untuk menyembah aku. Nek wis toto aku berarti huwa tidak ada, anta tidak ada, Allah nama sudah tidak berfungsi. Sing berfungsi itu ana. Itulah Pak maksud ayat Al-Baqarah 238. Khafidu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin. Jumenengno sholat itu kanthi khusyuk. Carane kanthi khusyuk, ojo jasmaniyahmu tok sholat, tapi ruhaniyahmu ya kudu sambung menyang Gusti Allah. Syarate ya ojo kok mungsuhi nafsu. Ngene kok mungsuhi mlebu nang awakmu akhire eling wedhuse. Boloku tak jogo jari nafsu nih, jari iblis tak jogo boloku iku. Ojo digudok boloku iku. Nah, gak wani liyane wong boloku. Nggih. Allah sholli alaihi. Nggih, ada lagi monggo. Sudah 3 pertanyaannya.
kula manut mawon. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya, satu lagi aja. Oh, ibu ndak ada. Sampun paham. Bapak saya. ada? Nggih. Sampun Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah itulah apa yang telah kita terima langsung pengajaran dari Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin, nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.